Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa khalukum? Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu Hera yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran muatan IPA, yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui macam-macam bentuk adaptasi pada tumbuhan. Sebelum belajar, supaya Allah berkahi pembelajaran kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah menjelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu." Nah, dari pelajaran adaptasi ini, yang utama yang kita lakukan yaitu kita harus selalu berusaha untuk menyesuaikan perilaku kita dengan nilai dan ajaran agama Islam, agar kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung, yaitu isyhadu bi anna muslimun. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan melakukan adaptasi lingkungan, yang mana adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara penyesuaiannya pun juga berbeda-beda. Berikut adalah contoh adaptasi morfologi, adalah adaptasi bentuk tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tanaman kaktus, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit seperti di ekosistem gurun atau savana. Ciri-cirinya, dia memiliki daun yang kecil seperti duri, kemudian seluruh tubuhnya juga dilapisi lilin. Supaya apa? Supaya untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Akarnya juga berukuran sangat panjang agar kebutuhan airnya tercukupi. Yang kedua, tanaman bakau. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit seperti di ekosistem pesisir. Daun bakau memiliki kelenjar sekresi garam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tumbuhan. Akarnya juga mengikat kuat ke substrat atau media tumbuhnya seperti pasir. Tanaman teratai, adaptasi tumbuhan di lingkungan berair atau hidrofit seperti di sungai, danau, dan waduk. Ciri-cirinya, daunnya yang lebar untuk mempercepat penguapan, kemudian tangkai daunnya berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Tanaman lumut, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah higrofit seperti di ekosistem hujan tropis. Seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis dan lebar. Untuk apa? Untuk meningkatkan laju penguapan air. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu fungsi kerja tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Contohnya adalah tanaman kantung semar, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen yang membuat tanaman ini berkembang menjadi tanaman insektivora. Daun kantung semar bermodifikasi menjadi kantung. Di dalamnya berisi nektar dan enzim pencerna untuk mencerna serangga yang terperangkap di dalam kantung. Nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Selanjutnya, tanaman Rafflesia, tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas. Bunga dari tumbuhan ini mengeluarkan nektar dan aroma busuk untuk menarik perhatian serangga.
Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Contohnya tanaman putri malu. Daun akan menguncup jika disentuh sehingga tampak seperti layu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa, yaitu hewan herbivor. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancamnya. Caranya pun berbeda-beda. Contohnya, yang pertama adalah bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri yang tajam, sehingga dapat menusuk siapa saja yang mungkin bisa mengambil atau memetik bunga mawar tersebut. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, kemudian ada adaptasi tingkah laku, bahkan adaptasi cara tumbuhan melindungi dirinya. Selain bunga mawar, juga banyak tumbuhan yang lain ya, seperti tanaman bambu, getah karet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.